Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fid din wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka belajar bersama. Ya. Dan dengan sesi pada kali ini yaitu Al-Mukhtasar fi Makarimil Akhlak. Semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam mencerna ilmu dan kemudian memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan izin Allah, beliau telah mengentaskan manusia dari lumpur kesyirikan menuju cahaya tauhid. Kaum muslimin rahimakumullah, masuk kepada ad-darsus tsamin, at-tawadhu. Pelajaran yang ke-8 yaitu at-tawadhu. Disebutkan di dalam kitab ini yaitu Al-Mukhtasar fi Makarimil Akhlak bahwa at-tawadhu huwa an yaral mar'u nafsahu duna ghairihi fi sifatil kamal. At-tawadhu huwa an yaral mar'u nafsahu duna ghairihi fi sifatil kamal. Yang dinamakan dengan tawadhu adalah seseorang memandang dirinya ya di bawah orang lain dalam sifat kemuliaan. Ya. Seseorang memandang dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain ya, dalam sifat kemuliaan. Ini adalah tawadhu. Kemudian dalil-dalil tentang tawadhu. Adillatut tawadhu, qala ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dalam Al-Furqan ayat 63. Qala Ibnul Qayyim ay mutawadhi'ina. Makna daripada ayat ini adalah dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yaitu mereka yang akan mendapatkan kemuliaan, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang mereka itu berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan merendahkan diri mereka, tawadhu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ay mutawadhi'in. Mereka berjalan itu tidak sombong, tetapi apa? Mutawadhi'in. Ya, tawadhu. Wa qala subhanahu, dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Al-Qasas ayat 83. Dan inilah atau itulah kampung akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri, yang tidak ingin menyombongkan dirinya di muka bumi ini, dan juga tidak ingin berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini ya, kita bisa mendapati pelajaran ya, bahwa kampung akhirat beserta kenikmatannya ya, berarti surga dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi dan tidak ingin berbuat kerusakan. Ya. Qala Ibnu Katsir berkata, yukhbiru ta'ala
anna ad-daral akhirah wa na'imaha ja'alaha li ibadihil mu'minin al-mutawadhi'in. Di sini Ibnu Katsir ya memberi penjelasan dalam ayat Al-Qasas 83. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kampung akhirat dan kenikmatannya Allah siapkan, Allah jadikan untuk hamba-hambanya yang beriman yang mempunyai sifat tawadhu. Ya. Hamba-hambanya yang beriman yang mutawadhi'in, itu orang-orang yang bertawadhu, yang tidak menyombongkan diri. Ya. Merendahkan diri mereka, ya, merendahkan hati mereka. Tidak sombong, tidak takabur. Maka dari dua ayat ini kita bisa mendapati, ya, kita bisa mendapati dari Al-Furqan ayat 63 bahwa di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mereka ini akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan, yaitu tatkala mereka berjalan di muka bumi dengan tidak menyombongkan diri, dengan penuh sikap tawadhu, ya. Tidak menyombongkan diri. Dan Rasulullah SAW adalah contoh yang sempurna bagi hamba yang mutawadhi, hamba yang mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri. Bagaimana Rasul ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, setelah dahulu Rasul diusir dari Makkah sehingga harus hijrah ke Madinah, maka tatkala Rasul mempunyai kekuatan dan Rasul kemudian diperintahkan untuk menaklukkan kota Makkah, ya, maka kemudian Rasul dengan kekuatan yang besar menaklukkan kota Makkah. Namun disebutkan dalam tarikh bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah, beliau berjalan dengan menundukkan pandangan, tidak sombong. Rasul berjalan dengan tawadhu. Padahal orang-orang kafir Quraisy sangat ketakutan. Mereka takut kalau Muhammad akan membalas dendam. Karena dulu mereka sangat ingat bagaimana mereka begitu keji mengusir Rasulullah SAW, bahkan terjadi percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga beliau diperintahkan berhijrah dengan para sahabatnya, ya. Dan ingatan itu belum hilang bagi orang-orang kafir Quraisy, sehingga ketika Rasul, ya, datang ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah dalam Fathu Makkah, mereka begitu ketakutan. Namun Rasul tidak menyombongkan dirinya. Rasul tidak menengadahkan muka ke langit misalkan secara berjalan dengan sombong. Tidak. Rasul tidak mengatakan kepada mereka, mana yang dulu kalian mengusir saya misalkan dan para sahabatku. Ya. Tidak. Bahkan orang-orang Quraisy lah, orang-orang kafir tersebut yang ketakutan. Ya, karena mereka ingat bahwa dulu mereka pernah mengusir ataupun bahkan mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi harus hijrah ke Madinah. Rasul memasuki kota Makkah dengan penuh tawadhu, tidak sombong. Dan Rasul mampu kalau ingin balas dendam. Bisa saja kemudian mengumpulkan mereka, kemudian membunuh mereka semua. Karena pasukan begitu kuat. Namun apa yang terjadi? Rasul memaafkan mereka. Rasul memaafkan mereka. Maka dengan akhlak yang mulia ini kemudian, ya, berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini adalah Fathu Makkah. Dan engkau melihat manusia, ya, berbondong-bondong masuk Islam. Nah, maka lihat betapa Rasul tidak mengajak mereka atau memaksa mereka untuk segera masuk Islam, namun mereka dengan sendirinya masuk Islam ketika melihat Rasul memaafkan mereka, dan ini adalah akhlak yang mulia tanpa mereka mungkin terbetik di benak mereka bahwa ini akan terjadi. Karena di benak mereka tuh mereka akan dibantai. Karena dulu mereka pernah berbuat kejam kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka Rasul berjalan dengan tawadhu ketika Fathu Makkah. Dan juga ini adalah sikap yang harus diteladani, bahwa tidak ada rasa dendam, ya. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan kepada mereka. Ya, coba kalau mereka dibunuh semua dalam keadaan kafir, apa yang terjadi? Neraka jahanam selama-lamanya bagi orang kafir. Namun Rasulullah maafkan, kemudian mereka mendapatkan hidayah, akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Dan itu adalah bentuk keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allah menyelamatkan mereka melalui hambanya yang mulia, yaitu Rasulullah SAW dengan sifat tawaduknya tersebut. Dan inilah yang kita inginkan. Kita menginginkan orang-orang yang belum mengenal Islam, mereka menjadi apa? Mengenal Islam dengan gambaran dan sikap yang ditebarkan oleh orang Islam. Dengan sikap sabar, sikap tawadu, tidak sombong. Ya. Sikap bersahabat, berakhlak karimah. Ya. Jangan sebaliknya, menjadi seorang muslim yang merusak wajah Islam yang indah. Ya. Karena sesungguhnya syariat Islam itu adalah penuh dengan keindahan. Taib. Kemudian juga dalam Al-Qasas ayat 83, ini adalah janji ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kampung akhirat dan segala kenikmatannya surga ya itu akan dikhususkan atau Allah jadikan untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang mutawadhi. Ya, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka adalah senantiasa bertawadhu, ya merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, tidak menyombongkan diri. Wa minal ahadits an-nabawiyah tata'alaq bitawadhu, dan di antara hadis Nabi yang berhubungan dengan tawadhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya untuk Allah atau karena Allah, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya, mengangkat derajatnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka seseorang yang merendahkan dirinya ya di hadapan Allah hanya untuk Allah, tidak mengharapkan selain Allah, ya, tidak riya, ya, maka Allah akan angkat. Semakin dia merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, dia tidak menyombongkan diri, ya, dia mempunyai sifat yang mulia, yaitu sifat tawadhu. Dan ini adalah janji, ya. Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW yang terjamin kebenarannya. Ya, Allah akan mengangkat siapa saja yang mereka ya tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lainnya masih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa an Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu, dari sahabat Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, ya, an tawadhu'u, hendaklah kalian bertawadhu, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berlaku sombong atau membanggakan dirinya kepada orang lain. Nih. Membanggakan diri di hadapan orang lain ini adalah sikap atau sifat yang tercela. Bahkan Rasul mendapatkan wahyu, hendaknya apa? Rasul disuruh untuk mengatakan tawadhu'u. Ya, tawadhu'u. Ini khitabnya kepada ya para sahabat dan tentunya juga kepada kaum muslimin. Ya. Ini perintah supaya kita bertawadhu, ya, supaya kita bersikap rendah, merendahkan diri. Tetapi merendahkan diri bukan dalam rangka karena sebuah apa, kita lemah, kita hina di depan musuh, tidak. Tapi karena apa? Karena kita ingin apa? Tidak sombong, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang sesungguhnya dia bisa kemudian untuk bersikap misalnya sikap apa? Berbangga-bangga atau takabur. Namun dia tidak menginginkan itu.
karena itu adalah dilarang, sehingga dia lebih memilih untuk tawadhu. Misalkan orang kaya, punya segalanya, ya, punya uang, punya kendaraan, punya rumah, ya, punya kedudukan, jabatan dan seterusnya, namun dia lebih memilih untuk tawadhu, lebih memilih untuk tawadhu, ya, tidak membanggakan itu semuanya, bahkan sering infak dan seterusnya, membantu sesama, ya, inilah adalah sejatinya, ya, sikap tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan identik dengan orang miskin saja, ya, jadi identik karena miskin jadi tawadhu, tidak, ya, bahkan orang kaya pun juga mempunyai sifat tawadhu. Apakah kita ragu dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang kaya, ya, namun beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang tawadhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka mempunyai kekuatan finansial namun juga tidak terlepas dari sifat tawadhu, ya, sehingga kemudian, ya, semua kita adalah sama, ya, yang mempunyai kekuatan finansial, orang kaya atau orang sedang-sedang saja, orang miskin, berlomba-lomba untuk mempunyai atau bersikap dengan sikap tawadhu, ya, dan tidak boleh untuk berbangga-bangga di hadapan saudaranya. Adapun qaulul ulama anit tawadhu, perkataan ulama tentang tawadhu, qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, la yablughu 'abdun qudural iman hatta yakuna tawadhu'u ahabba ilaihi minasyaraf. Ya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba sampai kepada keimanan yang paling tinggi, ya, durul iman, yaitu a'lal iman. Jadi derajat keimanan yang tinggi. Hatta yakuna tawadhu'u ahabba ilaihi minasyaraf. Ya, sehingga atau hingga, ya, tawadhu lebih dicintai olehnya daripada kedudukan ataupun posisi yang tinggi. La yablughu 'abdun durul iman hatta yakuna tawadhu'u ahabba ilaihi minasyaraf. Ya. Tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat iman yang paling tinggi hingga, ya, at-tawadhu menjadi yang ia lebih sukai daripada kedudukan atau posisi yang tinggi, ya. Taib. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Ya. Dan ini zaman sekarang mungkin, ya, menjadi fenomena yang jarang sekali, ya, karena sebagian orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang tinggi. Ya, sebagian orang berlomba-lomba untuk menggapai jabatan yang tinggi daripada berusaha untuk mempunyai sifat tawadhu. Maka tawadhu adalah sebuah sifat yang mahal, ya, karena keistimewaannya. Ya, karena keistimewaannya. Karena tawadhu adalah perilaku dan sifat Rasulullah SAW, tidak menyombongkan diri. Ya. Walaupun jika suatu saat kita berada di atas, walaupun suatu saat kita adalah menjadi mayoritas, ya, maka tawadhu adalah sebuah keniscayaan, ya, sebuah keniscayaan, tidak bisa kemudian dilalaikan. Ya. Maka orang-orang kaya hendaknya bersikap tawadhu, ya, tidak membangga-banggakan, ya, jangan menampilkan kekayaannya yang glamor, ya, apalagi di medsos, di YouTube dan seterusnya. Itu ketika ada yang melihat itu muncul berbagai macam penafsiran, kan. Ada yang mungkin sakit hati, ada yang mungkin terpacu ingin menjadi kaya juga, kemudian menghalalkan segala cara, ya kan, gara-gara mungkin melihat YouTube dari orang-orang yang gemar mempertontonkan kekayaannya. Ya. Ahsan atau lebih baik kemudian
ya diinfakkan ya tanpa diketahui oleh orang lain misalkan. Ataupun kalaupun harus diketahui orang lain ya diinfakkan dengan cara yang baik ya. Jangan ada niatan-niatan ingin dipuji, ya ada niatan supaya apa? Supaya menggapai keinginan dunia dan sebagainya. Ya, bertawaduklah wahai orang-orang yang kaya ya. Dan pikirkan bagaimana nasib rakyat jelata yang miskin. Ya, yang mereka masih hidup susah dan masih sangat banyak di negeri ini. Sehingga ketika Anda wahai orang kaya mempertontonkan kekayaan Anda di medsos, sudahkah memikirkan baik-baik dampak negatifnya bagi orang-orang yang menonton itu? Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri kita semuanya. Ya, walaupun kita juga ya masih sangat butuh belajar yang lebih banyak ya. Kan menteladani sikap-sikap atau sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan bahwa sungguhnya derajat keimanan yang tinggi ya, digapai dengan tawadhu. Tentu dibarengi ya dengan sebuah dasar yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, yaitu keimanan. Karena dengan keimanan kemudian yang lain ini menjadi diterima di sisi Allah SWT. Namun tanpa keimanan ya sifat-sifat yang baik ini tidak ada nilainya. Ya. Maka beruntunglah wahai para hamba yang Allah berikan nikmat iman. Ini nikmat yang paling mahal, nikmat Islam, nikmat yang paling mahal. Nikmat sunnah, nikmat yang paling mahal. Ya, bahkan sebagian ahlul ilmu ada yang mengatakan ya aku bingung di antara dua hal, mana yang lebih tinggi? Ya, nikmat dari atau dua nikmat ini, apakah nikmat Islam ataupun nikmat sunnah? Ya. Karena pada faktanya sebagian kaum muslimin belum mengenal sunnah. Ya. Di antara mereka mungkin masih masih mungkin meminta-minta pada selain Allah. Ya. Masih berbuat syirikan, bid'ah, khurafat, ya, yang itu sebetulnya dilarang, namun karena ketidaktahuan, ya, mungkin karena ketidaktahuan sehingga mereka masih melaksanakan itu. Maka pantaslah jika dikatakan oleh sebagian alul ilmi bahwa aku bingung mana yang lebih tinggi, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah. Ya. Maka kepada mereka yang sudah mendapatkan nikmat sunnah, jangan pelit untuk berbagi kepada sesama dengan semampunya, dengan perkataan, dengan nasihat, dengan sikap. Ya. Di antara sikap yang adalah sikap tawadhu ini menggambarkan bahwa nikmat ini adalah nikmat yang sangat mahal. Dan seseorang ketika mendapatkan nikmat sunnah bukan menjadi hamba yang susah untuk bergaul, tidak. Kan dia tetap bergaul dengan baik, ya. Dia juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa bermuamalah, ya, tidak kemudian mengucilkan dirinya, kemudian tidak mau bergaul dan tidak memberikan faedah kebaikan kepada masyarakat, tidak. Bahkan dia ingin merubah masyarakat dengan kebaikan, dengan niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, waqala Qatadah berkata, man u'tiya malan au jamalan wa siyaban wa ilman tsumma lam yatawadda kana alaihi wabalan yaumal qiyamah. Ya, kata Qatadah, siapa yang diberikan kepadanya harta ataupun keindahan dan pakaian dan ilmu, kemudian dia tidak tawadhu, maka itu semuanya akan menjadi kesudahan yang buruk pada hari kiamat. Akan menjadi su'ul akibah pada hari kiamat. Akan menjadi bencana pada hari kiamat. Akan memberatkan dirinya pada hari kiamat. Punya harta, punya keindahan, mungkin kecantikan atau ketampanan, ya, punya pakaian, ya, punya ilmu, namun tidak dibarengi dengan sifat tawadhu, maka ini adalah ancaman. Ya,
Di akhirat akan menjadi apa? Pada hari kiamat akan menjadi su'ul akibah, kesudahan yang buruk. Akan menjadi kesudahan yang buruk. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Anda punya harta, Anda punya kecantikan atau keelokan wajah, ya, atau ketampanan. Anda punya pakaian, punya busana yang indah, Anda punya ilmu, ya, maka barengi itu semua dengan sikap tawadhu, ya, merendahkan diri, tidak menyombongkannya, tidak berbangga-bangga dengan yang apa Anda miliki. Mudah-mudahan itu menjadi bekal yang baik untuk akhirat. Dan mudah-mudahan itu menjadi berkah, ya, di dunia dan juga di akhirat, ya. Karena ini adalah sempurna, ya, Masya Allah. Diberikan harta misalkan, diberikan ketampanan atau kecantikan, diberikan pakaian, ya, diberikan ilmu. Itu kurang apa, ya? Ya. Namun jika tidak dibarengi, namun jika tidak dibarengi dengan tawadhu, menjadi apa? Petaka nanti di hari akhirat. Akan memberatkan dirinya. Ya, maka barengi itu semuanya dengan tawadhu. Berarti boleh dong kalau kita misalkan mempunyai hal-hal duniawi, boleh, dalam Islam dibolehkan. Ya. Silakan Anda kalau punya kemampuan membeli mobil, kalau punya kemampuan membeli rumah yang bagus, ya, yang indah. Ya, silakan Anda membeli pakaian yang bagus, tetapi menutup aurat tentunya dan tidak tabarruj. Ya, silakan. Ya, tidak dilarang dalam Islam selama adalah niatnya baik, bukan untuk sombongan, bukan untuk kemegah-megahan. Tapi bareng itu semuanya dengan apa? Tawadhu. Bareng itu semuanya dengan tawadhu. Dan jangan lupa membantu sesama. Ya, membantu sesama jika seorang dari kita mempunyai kelebihan rezeki. Baik. Dan jangan sampai kemudian segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita mendolimi kepada orang lain atau kepada sesama muslim misalkan. Ya, jangan sampai mendolimi, baik dengan perkataan, dengan sikap. Ya. Karena orang yang bersikap sombong, membangga-banggakan dirinya, itu mungkin sadar atau tidak sadar sudah menyakiti perasaan tetangganya, perasaan orang lain, dan seterusnya. Ya. Maka sebisa mungkin menghindarkan dari kedoliman, dan sebisa mungkin kita apa? Memberikan kemanfaatan bagi orang lain, apalagi jika kita mempunyai kelebihan rezeki. Ya. Sebisa mungkin membantu orang lain, tetangga. Ya, tetangga yang paling dekat, kanan kiri kita, depan belakang kita, itu berhak untuk dibantu. Orang-orang yang membutuhkan berhak untuk dibantu. Ya, siapapun yang menginginkan husnul khotimah dalam hidupnya, maka bantu orang lain, Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su." Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Kata Nabi SAW, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, sona'i'ul ma'ruf, membantu orang lain, dapat mencegah masari as-su, dapat mencegah kesudahan yang buruk. Ya. Makna daripada kesudahan yang buruk adalah, ya, su'ul khotimah, yaitu seseorang yang mati dalam kondisi dia meninggalkan kewajiban dari Allah, dalam kondisi dia menabrak larangan Allah. Kemudian Allah cabut nyawanya pada saat itu. Ini adalah su'ul khotimah. Atau makna yang kedua adalah, ya, dia mati dengan kondisi mati yang tidak biasa. Ya. Yaitu matinya mungkin terjatuh dari lantai yang tinggi, atau terbakar, atau tenggelam, atau terkena sengatan binatang berbisa, ataupun yang lainnya. Walaupun di antara bentuk-bentuk kematian seperti itu juga ada yang mati syahid, ya, mati syahid yang sifatnya syahid akhirat. Artinya apa? Dia di dunia, orang yang tenggelam, itu dalam sebuah riwayat dia juga termasuk mati syahid kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Namun ini adalah syahidul akhirah. Di dunia dia tetap diperlakukan seperti orang yang meninggal biasa, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, ya. Namun di akhirat
insya Allah mendapatkan fadilah orang yang mati syahid seperti yang meninggal di medan tempur, di medan pertempuran. Wallahu a'lam. Jadi intinya apa? Seseorang jika diberikan kelebihan dari sisi hartanya, dari sisi keindahan dirinya, ketampanan atau kecantikan atau keelokan, dari sisi pakaiannya, dari sisi ilmunya, atau menggabungkan itu semuanya, dia memilikinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ini dibarengi dengan tawadhu, ya. Dibarengi dengan sikap tawadhu agar ini tidak menjadi ya petaka atau musibah atau kesudahan yang buruk bagi dirinya pada hari kiamat, ya. Dan jangan sampai kemudian bermegah-megahan dengan apa yang dimilikinya, karena ini bisa menjadi bentuk kedoliman, menyakiti perasaan, menyakiti orang lain, ya. Dan bentuk-bentuk kedoliman itu bisa menyebabkan orang menjadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, orang yang senantiasa bermanfaat atau membantu orang lain, Rasul tadi sudah memberikan janjinya akan dijaga dari su'ul khotimah, ya. Dan pendoliman itu tidak harus dengan perbuatan, tidak harus dengan perbuatan, kadang dengan kata-kata menjatuhkan kehormatan seorang muslim, itu juga bentuk kezaliman, ya. Kehormatan seorang muslim harus dijaga, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh difitnah, tidak boleh kemudian dimusuhi, ya, dijelek-jelekkan tanpa hak, ya. Baik. Jadi tidak hanya berhubungan dengan masalah darah, ya, tapi juga masalah kehormatan, masalah harta, ya, itu semuanya adalah ya, tidak boleh didolimi, ya, haram hukumnya. Taib, ikhwafiddin wa akhwatiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian disebutkan di sini fawaid at-tawadhu. Faedah tawadhu. Yang pertama, at-tawadhu yarfa'u darajatal 'abdi 'inda Allah. Bahwa tawadhu ini mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis tadi, ya. Tadi ada disebutkan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ya, rawahu Muslim. Tidaklah seseorang hamba yang tawadhu karena Allah, maka niscaya Allah akan tinggikan derajatnya. Yang kedua, at-tawadhu dalilun 'alal khudu'i wal inqiyadil haq. Bahwa tawadhu adalah dalil, bukti, ya, bukti seseorang tunduk dan patuh kepada kebenaran, ya. Apalagi dia seorang yang ditokohkan misalnya, seseorang yang diseniorkan, disepuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, ini hendaknya dibarengi sikap tawadhu. Kalau tidak, wah itu gampang sekali untuk apa? Merasa paling tinggi, derajatnya tinggi di antara strata sosial yang ada di masyarakat karena dia diseniorkan, karena dia disepuhkan, karena dia dituakan, ya. Mungkin karena dia punya ilmu yang lebih banyak, ya, dan seterusnya. Ini harus dibarengi dengan tawadhu, kalau tidak menjadi bencana. Dan ya, terkadang hidayah itu susah untuk masuk kepada hati orang-orang seperti itu. Ketika seseorang sudah dituakan, sudah diseniorkan, sudah disepuhkan, ya, sudah apalagi memiliki pengikut yang banyak, kemudian ada kebenaran, terkadang ditolaknya, ya. Baik, maka berhati-hati jika antum suatu ketika ya dituakan, diseniorkan, disepuhkan di tengah masyarakat, ya. Banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah agar tidak menjadi pribadi yang menolak kebenaran, tidak menjadi pribadi yang sombong. Ya, apa sih sombong itu? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Sombongan itu adalah menolak kebenaran. Ya. Dia sampai kepadanya kebenaran, tapi ditolak. Karena mungkin ya berbeda dengan apa yang dia yakini selama ini, apa yang dia perbuat selama ini. Ya. Kalau dia kemudian merevisi dengan hal-hal yang baru, bisa jadi pengikutnya
akan kecewa atau akan kabur dari dia. Ya. Sebetulnya jika seorang muslim mau membuka diri, apa-apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, ya, berlandaskan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya diambil. Ya, dan ini adalah sebuah kewajiban, ya, untuk mengambil apa-apa yang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Batarul haq, menolak kebenaran, ini berhati-hati. Ya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya. Meremehkan manusia. Ada seorang yang memberikan mungkin sedikit masukan atau nasihat bagi kita. Ya, walaupun yang memberikan masukan itu adalah orang yang mungkin strata sosialnya rendah, ya, atau mungkin orang biasa-biasa saja, mungkin tidak seperti sebagian orang yang pernah mesantren sekian puluh tahun, atau sampai kuliah agama sampai S3, yang menyampaikan adalah seorang yang biasa, namun itu adalah kebenaran, apalagi menyampaikannya dengan cara yang benar, ya diterima, tidak usah diremehkan orang itu. Dan kita bersyukur atas masukannya. Kita mengucapkan jazakallahu khairan atas masukannya. Ya. Sekali lagi, ini bisa jadi tidak mudah bagi orang-orang yang sudah ditokohkan, bagi orang-orang yang sudah diseniorkan, bagi orang-orang yang sudah dianggap sesepuh di tengah masyarakat. Sehingga hidayah ini jangan sampai kemudian mental gara-gara kita misalkan atau seseorang sudah mempunyai jabatan seperti itu. Ya, hendaknya senantiasa mohon kepada Allah agar dimudahkan menerima hidayah, ya, menerima masukan, menerima kebaikan. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ini salah satu doa yang sering kita hendaknya dibaca. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tawadu yurihu al-insan min ta'abil mufakharah. Tawadu itu akan ya menenangkan atau membuat manusia menjadi tenang, menjadi rohah, ya, menjadi istirahat. Maksudnya istirahat itu apa? Tenang, tidak terganggu, minta abil mufakhara, tidak terganggu dari capeknya berbangga-bangga. Ternyata berbangga-bangga itu capek. Capek ya, orang-orang yang berbangga-bangga dengan harta, dengan kecantikannya, dengan ya hal-hal duniawi yang lainnya, bahkan berbangga-bangga dengan ilmunya yang dia miliki, ilmu agama, mungkin karena dia pernah belajar di sebuah lembaga yang tinggi, katakan misalkan di Timur Tengah ataupun di mana, atau di pesantren sekian puluh tahun, ya berbangga-bangga, itu adalah sesungguhnya dia sedang mempercapai diri, sedang mempercapai dirinya. Ya, karena itulah bentuk kepalsuan. Mestinya kalau dia berilmu, ya dia tidak akan mempunyai sifat yang negatif seperti itu. Semakin seorang itu berilmu, dia akan semakin menunduk, kan seperti itu. Semakin dia tawadu, ya ilmu padi, ya kan? Semakin dia bersih, semakin dia menunduk, tidak malah pongah, ya. Mestinya seperti itu. Ya. Dan ternyata berbangga-bangga itu ya capek, capek. Orang-orang yang sering menonjolkan dirinya ini adalah capek. Kemudian yang keempat, at-tawadu yusmiru al-mahabba bainan nas. Tawadu itu akan memberikan buah kecintaan di antara manusia. Ya. Yusmirul mahabba bainan nas. Ya, barang siapa ingin dicintai ya, oleh manusia, bersikaplah tawadu. Tidak menyombongkan diri. Walaupun mungkin dia orang punya. Ya. Walaupun mungkin dia orang punya. Berbagi, kemudian tidak menyombongkan dirinya. Ya, senantiasa ya menolong orang yang membutuhkan. Ya. Dia juga tawadu. Ini adalah akan timbul kecintaan di antara manusia untuk dirinya. Ya. Dan semakin dia merendah di hadapan Allah, maka semakin tinggi derajat. Ya, hendaknya dia tawadu. Ya. Ya. Dia tetap bersyukur kepada Allah ya, atas apa yang Allah takdirkan kepadanya, ya, dan kemudian dia bertawadu.
Ya, tidak usahlah kemudian membuat-buat tingkah atau perilaku yang membuat apa? Orang menjadi membencinya. Ya, ini sudah tidak punya apa-apa, sombong lagi. Apa yang disombongkan kan gitu. Kalau orang kaya menyombongkan diri kan masih ada sebabnya ya, karena dia punya kekayaan. Gitu. Walaupun itu juga tidak dibenarkan, ya menyombongkan dirinya. Ini ada orang yang nggak punya kok sombong. Ini apa yang disombongkan? Taib. Maka hendaknya seorang kaya dan seorang miskin, ya hendaknya sama-sama ya, merasa membutuhkan sifat atau sikap tawadhu ini, ya, sehingga akan terjadi apa? Saling mencintai di antara manusia. Kemudian yang kelima, at-tawadhu yu'allifu al-qulub. Tawadhu itu bisa menyatukan hati. Ya. Tawadhu itu bisa menyatukan hati. Sebaliknya, kalau orang itu takabur, sombong, itu mencerai-beraikan hati. Ya. Yang fitrah manusia itu ketika ada orang yang sombong, dia tidak suka. Lari dia dari sikap tersebut, dari kesombongan. Ya. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, anak muda, semuanya sama. Ya, tidak suka dengan orang yang sombong. Ya kan? Karena memang itu fitrah manusia. Ya. Namun orang yang tawadhu, ini justru orang akan segan. Ya, orang akan senang. Orang akan respect. Ya. Kemudian mencintainya. Karena dia memang tidak sombong. Bahkan tidak hanya ya teman, bahkan lawan pun mungkin akan respect kepada orang-orang yang tawadhu. Ya. Baik. Maka hendaknya seorang muslim ya menghiasi dirinya, akhlaknya dengan sifat ini, sifat tawadhu. Inilah 5 ya yang disebutkan dari faedah tawadhu, dan mestinya akan ada faedah-faedah yang lain, namun 5 ini dirasa cukup ya mewakili. Kemudian ada perkataan seorang penyair, qala syair, seorang penyair berkata, tawadhu takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Seorang penyair berkata, tawadhu, ya, bersikaplah tawadhu, rendahkan dirimu, takun kan najmi, ya. Jadilah atau Anda akan menjadi seperti bintang. Dengan merendahkan diri, Anda akan menjadi seperti bintang. La halinazirin ala sofahatil ma'i wa huwa rafi'u. Bintang itu dia nampak dan memberikan sinarnya bagi orang yang memandang bintang tersebut ala sofahatil ma. Ya. Nampaknya itu di permukaan air, padahal sesungguhnya dia tinggi. Jadi bintang itu nampak di permukaan air. Orang-orang yang memandang permukaan air itu lihat bintang. Ada cahaya di situ. Ya. Tapi sebetulnya bintang itu tinggi di atas orang yang memandangnya, bahkan tinggi sekali di langit sana. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tawadhu takun kan najmi la halin nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Bertawaduklah, rendahkan dirimu, kamu akan menjadi seperti bintang, yaitu ia nampak dan memberikan sinarnya ya bagi orang yang memandangnya di atas permukaan air, padahal sesungguhnya dia tinggi. Ya, seakan-akan bintang itu di permukaan air. Ya, kan kalau ada air yang menggenang, kita di malam hari ada bintang, kita melihat air ini seperti cermin, ya, sehingga ada bintang di situ. Padahal bintangnya di atas. Ya, bintangnya di atas. Ya. Dan bintang memberikan sinar. Bintang memberikan sinarnya. Baik. Inilah dalil-dalil dari sifat tawadhu, ya, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari qaulul ulama, dan juga dari perkataan penyair ataupun syair. Dan juga telah disebutkan faedah-faedah tawadhu. Ya. Masuk kepada halaman berikutnya, ada sedikit latihan, ya, boleh kita jawab ya, daripada tidak dijawab kan itu. Ada nasyad di situ. Irji ilan nas tsumma mla al faraghat bil kalimatil munasibah. Ya.
Kembalilah ke nas ya, lihat kembali nasnya. Kemudian isilah ya titik-titik di bawah ini dengan kata yang sesuai. Raqmul awal, tawadu diddu. Tawadu adalah lawan dari apa ini? Takabbur ya. Tawadu itu lawan dari takabbur. At-tawadu diddu takabbur. Raqam tsani. At-tawadu an yaral mar'u nafsahu duna nukta min sifatil kamal. Duna apa di sini? Ada dalam definisi tawadu yang ada dalam kotak itu sebelah kanan. An yarul mar'u nafsahu duna ghairihi. Duna ghairihi min sifatil kamal. Raqam salis. Wa ma nukta ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Al-hadis. Itu dalam hadis Abu Hurairah. Wa ma tawadu'a. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tayyib. Raqam rabi. Inna Allah awha ilayya an nukta hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Al-hadis. Naam, innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Baik. Rakam khamis, at-tawadhu yu'allifu nukta. At-tawadhu yu'allifu ada pada faedah tawadhu. Faedah yang kelima. Yu'allifu al-qulub. Nah, at-tawadhu yu'allifu al-qulub. Nah. Kemudian nasihat berikutnya ajib bisahihin aw khata. Ya, BS, benar atau salah. Sahih itu benar, khata itu salah. Rakam awal al-mutawaddi'un minal ladzina qala anhumullahu yamshuna 'alal ardi hauna. Sahih aw khata. Al-mutawaddi'un, orang-orang yang tawadu itu termasuk orang-orang yang Allah sifatkan tentang mereka, yaitu yang berjalan di muka bumi dengan nunduk, dengan tawadu. Dan sahih. Rakam tsani, at-tawadu min sifatid du'afa. At-tawadu min sifatid du'afa. Sahih amla. Jadi tawadu itu sifatnya orang-orang lemah. Khotor. Ya. Apakah yang tawadu itu pasti lemah? Kan tidak. Bahkan Rasul ketika menaklukkan kota Makkah, Rasul kuat. Pasukannya juga kuat. Tapi Rasul tawadu. Ya. Rasul tidak balas dendam. Baik. Rakam salis, la yafkhar al-muslim ala ahadin takabbura. Sahih atau khata? La yafkhar al-muslimu ala ahadin takabbura. Tidaklah boleh seorang muslim ya takabur dengan membanggakan dirinya di hadapan muslim yang lainnya atau di hadapan orang lain. Al-jawab sahih. Rakam rabi, at-tawadu yarfa'u darajatal 'abdi 'indallah. Sahih atau khata? At-tawadu yarfa' darajatal 'abdi 'indallah. Sahih. Tawadu itu mengangkat derajat hamba di sisi Allah. Rakam khamis, at-tawadu yakni al-khudu wal inqiyad bil haq. Yang dinamakan tawadu adalah tunduk dan patuh dengan kebenaran. Sahih. Rakam sadis, at-tawadu min asbab rohatin nafsi. Sahih. Tawadu itu adalah di antara sebab-sebab ya nyamannya jiwa, ya. Dari capeknya berbangga-bangga kan gitu. Dari capeknya takabur. Taib. An-nasu la yuhibbuna al-mutawadhi'in. An-nas la yuhibbuna al-mutawadhi'in. Sahih atau khata? Khata. Orang-orang tidak menyukai mereka yang tawadhu. Khata. Bahkan akan timbul kecintaan
di hati orang-orang terhadap apa? Terhadap mereka yang mempunyai sifat tawadhu. Rakam samin, at-takabbur min simatil aqwiya. Ya. At-takabbur min simatil aqwiya. Ya. Kesombongan itu di antara ciri orang-orang yang kuat. Khata atau sahih? Khata ya. Bahkan ada orang yang lemah tapi sombong kan gitu. Nah, terus apa yang mau disombongkan? Baik ya. Jadi semuanya ini bisa terjadi pada siapapun. Tawadu bisa terjadi juga pada orang yang kaya. Tidak hanya pada orang miskin saja kan. Ya. Takabur pun bisa terjadi pada orang yang lemah, tidak hanya yang kuat saja. Rakam tasi' nah. At-takabbur fil mali wal jamali wasyabi wal ilmi min asbabil wabal yaumal qiyamah. Sahih. Ini hati-hati ya, Masya Allah. Ya, sombong karena kita punya harta atau punya ketampanan, keelokan wajah atau fisik. Kemudian juga karena memiliki busana dan memiliki ilmu, ya. Ini diantara sebab bencana, sebab kesudahan yang buruk pada hari kiamat. Kesudahan yang buruk pada hari kiamat itu apa sih? Ya neraka. Ya. Kalau kebaikan atau kesudahan yang baik di akhirat apa? Ya surga, ridho Allah. Bisa melihat wajah Allah di surga itu kesudahan yang baik bagi orang-orang yang muttaqin, al-mutawadhi'in. Ya. Adapun sebaliknya, sombong, berbangga-bangga dengan harta, dengan keelokan fisik, ya, dengan pakaian yang dia miliki, dengan ilmu, ya, ini juga nggak boleh ya. Ini adalah sebab dari apa bencana di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Jazaul mu'minin al-mutawadhi'in na'imun fid daril akhirah. Balasan bagi orang yang beriman yang bersifat atau bersikap tawadhu adalah kenikmatan di kampung akhirat. Al-jawab sahih. Baik, ini yang kita sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, ya, tafadhol. Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Baik. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang sederhana ini, apa yang sedikit ini, ya. Namun selalu dan senantiasa kita berharap dari yang sedikit yang kita dapatkan, mudah-mudahan bernilai besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyyah. Ya. Bisa jadi amal yang kecil, amal yang biasa, sederhana, tetapi menjadi tinggi, menjadi agung karena faktor niat yang benar. Ya, maka senantiasa kita minta niat, memperhatikan niat agar kita memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas kita yang mungkin ya sederhana ya, ataupun aktivitas yang biasa-biasa saja. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.